Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Erca Frianca Zanuera dari kelompok 1. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mewawancarai warga SMKN 45 Jakarta dengan mengusung tema With Adiwiyata We Made a Change. Membahas tentang Adiwiyata, sekolah SMKN 45 adalah salah satu sekolah yang ikut berpartisipasi dalam program Adiwiyata ini. Oleh karena itu, kita harus memahami lebih dalam mengenai Adiwiyata. Untuk membahas lebih dalam mengenai Adiwiyata, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu Mem Titi. Silahkan Mem untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Titi Nurhayati. Alhamdulillah saya mengajar di SMK Negeri 45 Jakarta, mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya diberikan tugas tambahan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Baik, Mem Titi merupakan pengordinasi serta pengurus dalam program Adiwiyata ini. Jadi, apakah boleh saya bertanya beberapa hal mengenai Adiwiyata ini, Mem? Ya, silakan. Baik, terima kasih, Mem. Membahas Adiwiyata, tujuan Adiwiyata ini adalah untuk memelihara lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Kira-kira, apakah ada tujuan lain dari program Adiwiyata ini, Mem? Iya, terima kasih. Mem Titi berikan sedikit penjelasan tentang sekolah program Adiwiyata ya. Jadi sekolah kita dari tahun 2018 itu sudah menjadi sekolah Adiwiyata atau istilahnya sekolah Go Green. Nah, program sekolah Go Green atau Adiwiyata ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013, di mana sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menitik beratkan pada lingkungan dan memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Seperti itu ya. Baik, Mem. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi norma-norma dasar dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja norma-norma dasar yang melatar belakangi program ini? Ya, yang seperti tadi Mem Titi sampaikan bahwa sekolah kita adalah sekolah program Adiwiyata di mana didasari oleh payung hukumnya yaitu peraturan pemerintah peraturan Menteri Lingkungan Hidup tadi, di mana tujuannya didirikannya sekolah Adiwiyata itu adalah mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan ya. Siapa warga sekolah ya, siswa, peserta didik, para guru, staf tata usaha, dan juga orang tua peserta didik. Tujuan didirikan sekolah Adiwiyata adalah tadi mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Itu dengan 3 cara. Yang pertama, menciptakan tempat belajar yang lebih baik untuk meningkatkan mutu murid, guru, hingga masyarakat sekitar lingkungan sekitar sekolah ya, sekaligus melestarikan lingkungan hidup. Terus yang kedua, ikut membantu melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah warga sekolah, baik peserta didik, guru, staf dan tata usaha itu bertanggung jawab dalam menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Baik, Mel. Jadi SMK 45 kan sudah menerapkan program Adiwiyata ini dengan cukup tegas ya, Mel. Tapi dengan penerapan tersebut, apa saja peran yang diberikan oleh warga SMK 45 terhadap program Adiwiyata ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya Mem Titi akan menyampaikan sekolah Adiwiyata itu kan adalah tempat belajar yang ingin para siswanya memiliki karakter peduli lingkungan bahkan setelah lulus dari sekolah, seperti itu ya. Jadi program Adiwiyata ini diintegrasikan dengan kurikulumnya, di mana harus ada prinsip edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif itu berarti melalui pembiasaan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Edukatif seperti memelihara dan mengelola lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang partisipatif adalah melaksanakan program sekolah Adiwiyata secara menyeluruh ya. Terus yang berikutnya adalah berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu bahwa sekolah ada dilakukan terus-menerus sehingga tidak hanya karakter peduli lingkungan itu tidak hanya di sekolah, tapi setelah lulus sampai nanti di kampus, bermasyarakat seperti itu. Nah, contoh-contoh peduli lingkungan Go Green, sekolah Go Green ini sudah dilakukan. Yang pertama, contoh misalnya di kelas-kelas pasti udah ada piket kelas kan, piket kebersihan, seperti itu kan. Membersihkan kelas itu udah ada jadwal piket, itu salah satu program Adiwiyata. Terus yang kedua program Jumat Bersih. Kalau yang tadi kan penjadwalan piket kelas harian. Yang kedua adalah program Jumsih, Jumat Bersih, di mana seluruh warga sekolah itu ikut membersihkan lingkungan sekolah. Ya, tidak hanya membersihkan kelasnya, tapi seluruhnya, baik itu di lapangan, di tempat-tempat parkiran, di halaman belakang, kantin, dan pokoknya semua spot dibersihkan oleh seluruh warga sekolah di Jumat minggu keempat, gitu ya. Kemudian ada juga namanya tim Pokja Adiwiyata, atau kita di sini punya juga tim K9, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mem atas waktu dan kesempatannya. Semoga program Adiwiyata di sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber berikut. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Silakan Bapak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricci Anggara. Saya bertugas di SMK 45 Jakarta untuk mengajar mapel informatika. Baik Pak Ricci, jika berkenan, apakah boleh saya bertanya beberapa hal mengenai Adiwiyata ini? Boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? Jadi arti dari Adiwiyata ini sendiri apa sih Pak? Boleh tolong jelaskan? Untuk Adiwiyata ini ya ada dua suku kata terdiri dari Adi dan Wiyata. Biasanya itu kalau Adi itu artinya besar, Wiyata artinya di mana kita menuntut ilmu ya. Jadi kalau Adiwiyata bisa diartikan tempat yang besar untuk menuntut ilmu ya, di mana tempat itu digunakan untuk seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya bisa dari sekolah kayak gitu. Jadi program Adiwiyata ini memang sangat penting ya Pak untuk menjaga dan juga memelihara lingkungan sekolah agar tetap nyaman dan sehat. Betul, sangat diperlukan sekali. Kalau begitu, apa saja Pak penerapan Adiwiyata yang sudah sekolah ini lakukan? Kalau untuk SMK 45 ya sudah beberapa ada penerapan. Yang pertama ada penjadwalan piket di kelas, terus ada program Jumat Bersih.
ekstrakurikuler lingkungan ini yang belum ada, dan terus ada fasilitas berbasis lingkungan untuk kebersihan, terdapat bank sampah ada di belakang, dan untuk pengamatan sumber energi kita biasanya mematikan sumber-sumber energi yang tidak terpakai. Baik, menurut Bapak secara pribadi, apakah sekolah SMK 45 ini sudah pantas untuk memenangkan lomba Adiwiyata? Kalau secara pribadi untuk saat ini kalau saya bilang belum, karena ada beberapa titik untuk penilaian di sekolah ada yang masih kurang, dan itu masih bisa diperbaiki lagi untuk mengikuti Adiwiyata untuk periode berikutnya. Baik Pak, semoga saja program Adiwiyata di sekolah ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif ya Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, selanjutnya wawancara ini akan dilanjutkan oleh Dita Nurfadilah. Kepada Dita, saya persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Erca. Halo semua, saya Dita Nurfadilah, saya dari kelompok 1. Jika tadi Erca sudah mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri 45 Jakarta, sekarang saya akan mewawancarai pendapat siswa-siswi SMK Negeri 45 Jakarta mengenai Adiwiyata. Sudah bersama Kak Sasa. Pertama-tama Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sasa Melodia Zahra dari kelas 11 PSPT 2. Baik Kak, mengenai Adiwiyata, menurut Kakak secara pribadi itu Adiwiyata itu seperti apa sih Kak? Kalau menurut dari diri saya pribadi, Adiwiyata itu menurut saya sangat banyak banget manfaatnya, sangat berpengaruh banget buat kita, buat lingkungan. Kayak salah satunya yang udah kita terapin di SMK Negeri 45 itu Jumat bersih. Jadi di setiap minggunya, setiap sebulan sekali gitu, kita kan mengadakan Jumsi, yaitu Jumat bersih. Jadi kita semua bersih bareng-bareng, satu sekolah itu bersih dan juga banyak penyerapan buat air gitu, supaya kita kalau misalnya hujan juga nggak begitu banjir. Itu sangat berpengaruh banget buat kita, apalagi kita sekolahnya di dekat kali gitu, kita jadi terjaga. Terus juga sekarang tempat sampah juga terbatas, jadi kita buang sampahnya di tempat pembuangan akhir. Di kelas juga kan kita sekarang udah nggak menyediakan tempat sampah, jadi tempat sampah itu kan sekarang menjadi milik pribadi, dan itu pastinya warga SMK Negeri 45 selalu menekankan hal itu biar kedepannya menjadi hal yang terbiasa. Itu aja sih. Baik Kak, terima kasih atas pendapat Kakak mengenai sekolah Adiwiyata di SMK Negeri 45. Semoga sekolah ini menjadi lebih terjaga dan jadi lebih bersih. Saya Dita Nurfadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Kak Patur. Pertama-tama Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muhammad Fatur Roman Hadi dari kelas 11 AK1. Berbicara mengenai Adiwiyata secara pribadi, Adiwiyata itu seperti apa sih Kak menurut Kakak? Baik, menurut saya Adiwiyata itu bisa bagus untuk sekolah kita karena menyadarkan kita untuk cinta terhadap lingkungan sekitar. Karena di sekolah ini kan misalkan tidak ada program Adiwiyata, maka sampah di mana-mana akan berserakan. Dan di sini juga sudah dijalankan program Adiwiyata seperti berkurangnya tempat sampah di kelas-kelas, dan juga di setiap pulang sekolah di sini jika tempat pembuangan akhir sampah yang ada di sekolah sudah penuh akan ditutup, lalu nanti murid akan membawa sampah pulang tersebut. Nah, habis itu Adiwiyata di sekolah itu sangat membangun kesadaran supaya murid-murid tidak membuang sampah sembarangan, dan juga sangat baik bagi sekolah kita. Itu saja pendapat dari saya. Baik Kak, terima kasih pendapat Kakak tentang Adiwiyata di sekolah ini. Semoga di sekolah SMK Negeri 45 Jakarta lebih diterapkan lagi dan menjadi lebih bersih sekolah ini. Saya Dita Nurfadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.